Pernah nggak sih pas lagi baca Alkitab, kita merasa kok banyak ya cerita yang kita nggak ngerti, dan ceritanya juga nggak nyambung lah sama konteks kehidupan kita zaman sekarang. Maka kita bosen banget baca Alkitab, jadi mendingan yang namanya Alkitab, kita tutup aja deh dan kita simpen baik-baik di lemari buku. Nah memang sebelum masa reformasi, Alkitab nggak bisa dibaca oleh semua orang karena hanya tersedia dalam bahasa Latin. Dan orang awam saat itu pendidikannya juga masih sangat rendah. Jadi mereka emang nggak ngerti juga baca Alkitab. Selain itu, Alkitab juga sangat langka. Cuman para biarawan aja yang punya akses ke Alkitab. Alih-alih menjaga ajaran sesuai dengan Alkitab, para biarawan ini malah memanfaatkan Alkitab demi keuntungan politis mereka. Jadi mereka memang ngajarin doktrin-doktrin dan aplikasi-aplikasi yang sangat bertentangan sama apa yang Alkitab nyatakan. Para reformator kemudian menemukan bahwa Alkitab cukup pada dirinya sendiri. Artinya, Alkitab dapat menginterpretasi dirinya sendiri. Nah, pengertian ini memunculkan suatu istilah yaitu sola scriptura. Semangat sola scriptura inilah yang mengajak kita untuk kembali kepada Alkitab dan menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan manusia. Jadi tiap kali kita dengar khotbah, baca renungan, atau buku teologi apapun dan menemukan prinsip-prinsip yang bertentangan sama apa yang Alkitab ajarkan, ya kita harus buang. Namun kita tetap nggak boleh tafsirin Alkitab suka-suka kita. Kita harus perhatikan ajaran-ajaran hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Alkitab, yang memang Allah pimpin dari zaman ke zaman. Nah, masalahnya kita anak muda nih suka sok tahu. Kita pikir kita udah ngerti segala sesuatunya, maka gak usahlah baca Alkitab tiap hari. Padahal Yesus sendiri saat dia dicobai di padang gurun, dia menghadapinya dengan mengutip firman Tuhan. Sampai 3 kali dia mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kita kan udah hidup di zaman dimana Alkitab udah ditranslate ke bahasa kita dan kita bebas mau baca kapanpun dan dimanapun. Jadi sebenarnya ada excuse apa ya? Kok kita masih susah banget baca Alkitab? Kalau Yesus sendiri yang hidupnya sempurna selalu kembali ke Alkitab, nah kita yang hidupnya jauh dari sempurna, ada alasan apa untuk gak baca Alkitab?